Jadi menurut gua nama selanjutnya yang bakalan jadi top guy-nya WWE itu Big E. Aduh. Ini pasti siapa sih nama Big E itu sebenarnya? Salah. Big E itu usianya udah berapa ya dia sekarang? 34 tuh nggak sama kayak Batista nih. Gue kemarin bilang Batista kan nggak. Nah, jadi Big E itu udah ada di WWE dari tahun 2009 ya. Dari 2009 terus dia itu mantan NXT Champion. Terus dia NXT Champion kedua ngalahin Seth Rollins, terus dia 2 kali Intercontinental, 2 kali Raw Tag Team, 6 kali SmackDown Tag Team, sama jadi tag team terlama sama New Day gitu, tag team champion terlama 483 hari. Wah gila. Nah terus dia sekarang itu untuk sekarang ya gue shoot di 27 Januari gitu. Gue nggak tahu nih apa Big E menang apa ini nggak tahu, tapi yang jelas gini, kenapa gue bilang Big E itu calon ini ya. Pertama gue lihat dari badannya dia, jadi dia itu punya kualitas gitu, kayak physically itu WWE banget gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ya orang-orang kayak Big E pendahulunya nggak sukses gitu. Ada nama-nama kayak Ezekiel Jackson, kayak Ahmed Johnson. Jadi si Ahmed Johnson ini dia dulu pernah waktu di zaman Attitude Era kan. Gue ngeliat pas dia tuh over banget sama WWE gitu. Sama dia tuh pernah, kalau nggak salah pernah jadi Intercontinental Champion ngalahin The Rock dia tuh. Si Ahmed Johnson ini zaman-zaman Attitude Era, sekarang udah 57 tahun gitu. Nah, emang banyak sih, kayak contohnya kayak Ron Simmons lah. Ron Simmons itu dia di WCW-nya pernah jadi WCW World Champion kan. Sebelum ke WWE, pas ke WWE karirnya ya anak inu jadi APA. Sudah gitu udah aja. Ron Simmons paling aneh sih ininya. Tapi maksudnya dia bisa, nggak tahu di sekarang kerjanya apa ya si Ron Simmons ini. Terus ada nama-nama lagi, kayak gue sering banget debat sama banyak orang tentang The Rock tuh kulit hitam atau kulit bukan sih. Menurutku sih dia menurut dia ada kulit hitamnya juga gitu. Misalnya dia karena bapaknya Rocky Johnson dan ibunya tuh siapa namanya, pokoknya dari Hawaii kan. Jadi menurut gue dia ada keturunan hitam, sama kayak Obama lah. Presiden Obama kan bapaknya kulit hitam, ibunya kulit putih kan. Tapi orang-orang nyebut dia presiden pertama yang jadi presiden pertama berkulit hitam di Amerika gitu. Nah, kenapa Barack Obama kayak gitu, kenapa si The Rock enggak gitu. Nah, balik lagi ke ini, banyak banget superstar yang dulunya ini tapi nggak bisa jadi top guy di WWE gitu. Mungkin cuma The Rock kali. Nah, masuk ke situ, gue selalu mikir Big itu salah satu masa depan WWE gitu. Tapi ngeliat Ezekiel Jackson dan banyak lagi kan, banyak superstar kulit hitam yang nggak ini gitu. Gue nggak tahu sih ya di belakang WWE itu Vince McMahon itu apa gimana tuh rasis gitu. Kayak Booker T lah. Booker T itu menurut gue dia sampai titik di WWE cuman jadi mid card lah, up mid card gitu, nggak jadi top guy WWE banget sampai menangin World Champion atau jadi main event gitu. WWE nggak bisa nggak bisa ituin talentanya gitu. Nah, gua sih mikirnya Big E bisa over sama fans. Dia ditaruh di New Day bertahun-tahun gitu. Sampai New Day itu penjualan merchandise-nya hubungan sama fansnya gitu itu lebih dekat gitu sama WWE sama dia sama New Day itu gitu. Jadi menurut gua itu dia bisa banget jadi the next world champion gitu. Dan bedanya mungkin sama Ron Simmons, Ahmed Johnson, Ezekiel Jackson, Booker T kayak gitu-gitu ya. Dia lebih bisa sama fans gitu, dan yang dipikirin sama WWE kan uang gitu. Gua nggak tahu sih belakang WWE itu sebenarnya lebih rasis apa enggak gitu. Karena kalau kita mau ngomong-ngomongan secara ini ya, orang-orang, gue pernah bikin video ini juga, ada orang mantan top guy-nya WWE udah ketahuan banget, udah ada rekamannya dia bilang N-word yang itu ilegal gitu ya, ngomongin di Amerika. Ilegal nggak ya, nggak tahu sih, ilegal sih sebenarnya. Ngomongin itu dikerekam kan, lagi di podcast atau di mana gitu. Terus akhirnya WWE
akhirnya nama dia dihapus, tapi beberapa bulan kemudian dia dimaafin gitu sama WWE karena WWE tahu dia top guy dan segala macam. Tapi menurut gue kenapa gitu? Ada kayak gitu dan kayak jarang banget kan WWE champion yang kulit hitam kan. Kayak baru kemarin aja Kofi Kingston, terus Mark Henry, jarang gitu. Nama-nama yang kayak dua nama yang tadi gue sebutin juga itu menurut gue bukan top guy ya, tapi itu di inilah di up mid card gitu. Nah bedanya sama top guy ya itu dia bisa, nama dia itu bisa besar banget dari segi ring skill, dari segi apapun itu dia udah bagus gitu. Tapi menurut gue hal yang lain tuh dia bisa, menurut gue dia bisa ngebawa itu lebih wide lagi gitu. Mungkin dengan storyline yang tepat, dengan storyline dia menuju untuk jadi champion, karena menurut gue dia cocok sih jadi champion. New Day aja ditaruh untuk jadi world champion tuh lama kan, jadi tag team champion tuh lama, jadi dia bisa itu. Gue belum bisa jelasin sih apa bedanya orang yang bisa megang juara sama enggak gitu, karena pasti kelihatan beda gitu. Ini orang tuh lebih seru, kayak Undertaker tuh menurut gue nggak cocok jadi Undertaker. Sendiri pernah bahas kan sama Stone Cold, kayak Undertaker aja nggak, menurut gue nggak cocok jadi world champion. Tapi kalau nama dia ditaruh di main event dimanapun bisa, dia bisa taruh di awal pertandingan, bisa di middle, bisa di main event, bisa santai gitu. Kayak Shawn Michael menurut gue nggak cocok jadi champion. Yang cocok jadi champion tuh John Cena menurut gue, Roman Reigns menurut gue cocok jadi champion, Seth Rollins menurut gue enggak. Banyak hal gitu. Nah menurut gue si Big ini menurut gue cocok gitu jadi world champion, dan nama dia bisa membesar banget gitu, dan dia bisa jadi top face-nya gitu. Mungkin belum ada kali top guy-nya WWE dan yang kayak semacam kayak John Cena atau Roman Reigns yang diciring sama anak-anak sama perempuan tapi dari kulit hitam gitu. Mungkin Big E bisa jadi pertama. Gue sih berharapnya kayak gitu. Jadi dia punya talenta di situ, punya kedekatan dengan fans, dan dia sih orangnya baik, dan dia katanya pitching si New Day ini ke Vince McMahon kan, dan sama Vince McMahon diiyain, dan hubungan sama Vince mungkin baik berarti kalau kayak gitu. Jadi gitu aja deh dari gue. Jadi series gue di sini itu Big E calon top guy-nya WWE ke depan. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.